Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak sudah melihat video ini. Ini merupakan video pembelajaran kedua karena tidak ada Zoom meeting ya. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita ya pada materi kedua, yaitu mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebentar ya, di situ akan saya screen dulu. Oke, semoga sudah tampil ya. Jadi di sini kita akan pelajari tema kedua ya, teman-teman ya, mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Akan ada 5 poin ya, teman-teman. Poin yang A itu mengenai konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang Pancasila, pentingnya dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kemudian poin yang ketiga yaitu tentang sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan yang keempat itu ada dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan poin yang kelima tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Oke, jadi langsung aja ya untuk poin pertama kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu kita semua tahu dia berdiri sebagai ideologi bangsa Indonesia ya teman-teman ya. Tapi gimana sih sejarah pembentukan Pancasila itu sendiri sebenarnya gitu lah. Nah, di sini teman-teman akan pelajari nih sejarah terbentuknya dari Pancasila. Dulu Pancasila resmi ya, resmi menjadi di luar negara itu sejak tahun 18 Agustus 1945. Nah, ini Pancasila resmi disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada awal era reformasi 1998 itu kan masih era reformasi zaman Orde Baru ya teman-teman ya. Di zaman itu orang-orang beranggapan bahwa sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa gitu. Jadi orang-orang pada zaman itu merasa nih bahwa Pancasila itu masih terkaitan dengan kekuasaan oleh para penguasa gitu. Nah, sebenarnya hal itu yang harus kita rubah dan pelajari ya. Itu kenapa teman-teman di sini juga diwajibkan untuk mempelajari mengenai pembentukan Pancasila dari sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang pertama tentang periode pengusulan Pancasila nih. Dalam ahli sejarah ya, Sartono itu mengemukakan gitu ya bahwa rasa nasionalisme itu dari dulu itu sebenarnya ya teman-teman ya sudah sangat kuat gitu. Nah, kemudian karena itu sudah sangat kuat gitu ya, maka ada yang namanya himpunan ya teman-teman, Perhimpunan Indonesia itu menekankan gitu ya, menekankan tentang pentingnya solidaritas dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian Perhimpunan Indonesia itu menghimbau segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajah dan keterjajahan. Dari situlah akhirnya lahir Sumpah Pemuda tahun tanggal 28 Oktober 1982. Disitulah momen-momen mulai disusunnya ya perumusan-perumusan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kemerdekaan ini sudah direncanakan sejak dulu ya teman-teman. Cuman terrealisasinya memang di tahun 1945. Kesemuanya itu ya teman-teman ya merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI ya Badan Penyelenggara Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia ini
itu memiliki tokoh-tokoh yang memang mereka ingin ya agar Indonesia itu lebih cepat untuk dimerdekakan. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil bukan hanya atas dasar konstituensi saja, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pablo Tinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Chas Air Sustain tentang keniscayaan mengumpulkan the best minds and the best character yang dimiliki suatu bangsa, terutama di suatu bangsa tersebut, hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi yang sudah terpenuhi. Jadi, BPUPKI itu terdiri dari orang-orang terpilih, teman-teman. Mereka itu memang memiliki ya rekam jejak yang sangat baik sehingga ditunjuk untuk menjadi anggota dari BPUPKI. Dari situlah BPUPKI ini ya atau Dokuri Sujunbito Sakai ya dibentuk oleh pendudukan Jepang nih tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Dan badan ini dibentuk oleh Dr. Rajiman Widyo Ningrat, didampingi oleh dua orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, orang Jepang ya itu sendiri. BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumakica Harada. Jadi ya teman-teman, ini kita akan mempelajari dulu nih tentang pembentukan Pancasila dari BPUPKI. Nah, sidang pertama BPUPKI ya teman-teman ya, Insinyur Soekarno mengajukan usulan dasar negara gitu. Jadi memang persiapan untuk perumusan Pancasila itu dari sidang BPUPKI. Nah, Insinyur Soekarno itu memilih kata Pancasila. Panca artinya lima dan sila artinya dasar gitu. Jadi terbentuknya kata Pancasila ini dari Insinyur Soekarno. Ada pun beberapa gagasan ya teman-teman yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, yaitu yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi melalui sejarah ya teman-teman, perumusan Pancasila ini ada beberapa tokoh yang mengusulkan gitu. Jadi yang kita semua tahu sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Dulunya itu bukan itu gitu ya. Jadi sebelum fix adanya Pancasila yang sekarang, ada beberapa usulan dari beberapa tokoh. Nah, ini ya tokoh dari Insinyur Soekarno gitu ya. Selain Insinyur Soekarno, teman-teman, ada juga tokoh yang apa ya mengusulkan juga nih tentang sila-sila untuk Pancasila, yaitu Muhammad Yamin. Nah, untuk Muhammad Yamin, sila-sila yang ia eh, apa namanya jelaskan ya, yaitu tentang pertama nih ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam Islam bagi pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, cuman ya teman-teman ya, ini belum fix lagi gitu ya. Kenapa? Karena penduduk di Indonesia itu kan tidak semuanya beragama Islam seperti itu. Jadi sila pertama ini akhirnya ada revisi lagi, teman-teman. Nah, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi, nah, yang pertama, pertengahan Agustus akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Kemudian yang kedua, panitia rencana akan dilantik 18 Agustus 45 dan mulai bersidang 19 Agustus dan direncanakan 24 Agustus Indonesia dimerdekakan. Nah, sebelum adanya tanggal-tanggal ini berlangsung ya, rupanya para tokoh kita ya seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman, itu mereka dipanggil gitu ya, dipanggil untuk membentuk PPKI ini. Ya, dilanjutkan dengan beberapa tokoh-tokoh lain ya. Ada 21 orang gitu. Nah, kemudian ya teman-teman ya, di Hiroshima itu tiba-tiba ada bom Hiroshima. Ya. Nah, di Jepang itu sebelum akhirnya
Indonesia merdeka itu di Jepang itu dilalah ada peristiwa jatuhnya bom ya di Hiroshima yang akhirnya membuat Jepang itu takluk gitu kan. Amerika dan Sekutu menjatuhkan bom lagi di Nagasaki yang meluluhlantahkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin melemah gitu ya. Kekuatan yang semakin melemah ini memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 45. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada Sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian Sekutu termasuk Indonesia. Akhirnya dari situlah ya karena ada tragedi bom di Hiroshima dan di Nagasaki, kekuatan Jepang untuk menjajah Indonesia itu lemah. Nah, kekosongan kekuasaan ini ya karena Jepang itu lemah dapat menjangkau, kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional PPKI. Ya kan? Nah, kemudian para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang sangat penting. Keputusan politis itu tentang upaya pelepasan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk lebih selengkapnya, teman-teman ini bisa teman-teman pelajari tanggal-tanggalnya ya. Nah, akhirnya tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa Indonesia. Ya, jadi memang prosesnya sangat berliku sekali ya, yang akhirnya kita semua bisa mengetahui ya kelemahan Jepang itu setelah ditaklukkan oleh tentara sekutu Amerika. Dan akhirnya teman-teman ya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kebutuhan ya untuk berkehidupan bernegara seperti dasar negara, UUD, pemimpin negara, perangkat pendukung lainnya. Nah, kemudian akhirnya dihasilkanlah keputusan-keputusan yang mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama tentang pengesahan UUD atas pembukaan dan batang tubuhnya. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu ada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Dan pembentukan KNIP yang anggotanya intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Dilantik di tahun 29 Agustus 1945. Yang akhirnya teman-teman semua sila yang telah terbentuk disepakati oleh PPKI dan anggota KNIP ya teman-teman ya. Terbentuklah sila-sila Pancasila yang kita ketahui sekarang yang berbunyi yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sejarah terbentuknya Pancasila. Oke, next ya teman-teman ya, kita akan mempelajari mengenai pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ini ada 5 aspek teman-teman. Yang pertama tentang Pancasila sebagai identitas bangsa, ya. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Di setiap poin di sini ya teman-teman bisa mengetahui ya bahwa Pancasila ini merupakan ideologi negara ya, di mana Pancasila itu em, sebagai identitas bangsa, sebagai kepribadian bangsa, pandangan hidup, jiwa bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Dimulai dari Pancasila sebagai identitas bangsa ya teman-teman ya. Di sini ya, semua kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai ras, agama, budaya yang berbeda-beda gitu ya. Perbaruan manusia dari berbagai ras dan daerah asal yang disebut simbolon 1945 disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Sebagai identitas bangsa berarti bisa disimpulkan nih bahwa Pancasila terdiri dari berbagai ras, agama, budaya yang berbeda-beda. Nah, kemudian ya dari situlah ya
As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Seperti itu. Poin yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain ya, tentu saja karena di Indonesia ini proses alkulturasi dan inkulturasi budaya Indonesia membentuk kepribadian bangsa yang unik dan khas karena sudah dimulai sejak zaman sejarah kerajaan di masa lampau. Karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara. Nah, dari sinilah kepribadian bangsa itu kita bisa tahu melalui pengamalan Pancasila dibagi menjadi dua, yaitu secara subjektif dan objektif. Ya, coba saya highlight dulu. Pengamalan Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Nah, kalau pengamalan Pancasila secara subjektif, itu pelaksanaan dalam kepribadian seseorang, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Oke, berarti dari sini kita tahu bahwa yang namanya Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu dibedakan menjadi dua ya, teman-teman ya, yakni Pancasila yang secara subjektif pandangannya dan Pancasila yang objektif pandangannya. Kalau yang objektif ini ya teman-teman ya, pelaksanaannya dalam bentuk realisasi di bidang legislatif, misalnya kayak anggota DPR gitu ya, eksekutif, anggota MK dan yudikatif gitu ya. Itu seperti, sorry, berarti yang eksekutif ini presiden, yang yudikatif ini anggota MK. Nah, kemudian pengamalan Pancasila secara subjektif itu tentu saja berasal dari diri kita pribadi ya, tentang kepribadian yang dimiliki oleh warga negara tersebut. Dari penduduknya bagaimana sifatnya, penguasanya seperti apa orangnya gitu ya, itu sebagai pencerminan dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kemudian poin yang ketiga mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di sini ya Pancasila itu kan terdapat dari lima, lima sila ya teman-teman ya. Maka dari itu, kelima sila itu yang akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia gitu ya. Jadi yang pertama ini menurut Rusnillah Hamid, membuat bangsa kita berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan gitu. Terus yang kedua, menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa, menjadikan pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri, dan menunjukkan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Intinya adalah dari berbagai poin yang di atas itu ya, mereka tercermin dari sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Nah, sehingga sila-sila dari Pancasila itu dipegang sebagai pandangan hidup bangsa ya. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu apa ayo, yaitu tentang kemakmuran dan juga kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian poin yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa, tentu saja dengan lahirnya bangsa Indonesia, Pancasila ya teman-teman ini akan menjadi penguat untuk masyarakat Indonesia karena nilai-nilai Pancasila itu kan terbentuk dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan gitu kan, serta keadilan seluruh bangsa Indonesia gitu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila ini dapat membuat eh, jiwa ya, jiwa yang ada di dalam bangsa Indonesia itu kuat gitu karena terdapat beberapa ras, agama, dan budaya di dalamnya. Itu harus ada yang namanya gotong royong bersama, saling menolong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir ini adalah poin kelima, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan keberadaan bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Maka dari itu, karena ini diperjuangkan oleh para tokoh di zaman dahulu gitu ya, maka Pancasila dipandang sebagai perjanjian luhur bangsa.
Kemudian kita ada di poin ketiga materi kedua, yaitu Pancasila dalam sumber historis, sosiologis, dan politis. Nah, sebenarnya ini udah kita bahas ya di pertemuan pertama ya tentang teman-teman ya tentang sumber historis Pancasila gitu ya. Di mana nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang ya seiring perkembangan zaman gitu. Jadi memang sudah ada dari dulu gitu makanya ini disebut sebagai sumber historis Pancasila. Kemudian sosiologis Pancasila nih. Nah, nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu sampai sekarang gitu ya. Dan ini ya teman-teman ya bisa kita lihat gitu bahwa kebiasaan-kebiasaan gitu ya yang melekat pada masyarakat kita itu kan sering banget berkehidupan sosial gitu ya teman-teman ya. Mulai adanya dari gotong royong, kemudian semangat untuk saling membantu satu sama lain ketika ada masalah gitu ya. Itu menjadikan Pancasila sebagai sumber sosiologis Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah sumber politis Pancasila yang seharusnya ya teman-teman ya. Sumber politis ini itu tercermin dari sila-sila Pancasila. Tapi again ya teman-teman, sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, yaitu dari kebudayaan dan pengalaman bangsa Indonesia. Sorry, pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa lain. Oke, sehingga ya dari pengalaman ya, sorry, dari pengalaman terbentuknya Pancasila gitu ya, harusnya itu menjadi sumber politis beberapa apa ya kebijakan gitu ya yang ada di Indonesia gitu. Karena di sila keempat ya kita semua tahu bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi diharapkan gitu ya dari cerminan sila keempat ini Pancasila bisa menjadi sumber politis Pancasila. Oke, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ini ada dinamikanya ya, teman-teman ya. Pada setiap masanya tentu saja bangsa Indonesia itu akan memperlihatkan gitu ya peradaban yang semakin maju gitu ya. Jadi mulai dari dulu ya Insinyur Soekarno itu ya dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Jadi maksudnya tuh gini, dulu Pancasila kan dipimpin oleh Insinyur Soekarno gitu ya. Nah kemudian kan pemimpin berganti gitu ya. Pemimpin berganti Soeharto, kemudian ada B.J. Habibie, kemudian ada Gus Dur gitu kan, Megawati, dan sampai sekarang Bapak Joko Widodo gitu ya. Itu merupakan dinamika dari Pancasila, teman-teman. Pemimpin yang kita ketahui sekarang ini kan sudah ada di era Bapak Jokowi gitu ya. Sehingga seharusnya ya Pancasila itu tetap dipertahankan dan cerminan nilai-nilai Pancasilanya oleh para pemimpin yang sekarang gitu. Mungkin yang sekarang eh, tidak sekuat dulu, teman-teman. Jadi memang sebagai rakyat Indonesia, kita itu juga harus wajib untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sampai sekarang gitu ya. Sehingga dinamika Pancasila ini tidak begitu luntur nilai-nilainya. Kita harus jaga bersama-sama ya. Dan itu pula menjadi tantangan kita nih untuk mempertahankan Pancasila sampai zaman sekarang gitu. Salah satu contohnya itu eh, ini apa tantangan yang kita hadapi bersama itu penggunaan sosial media ya teman-teman ya. Penggunaan sosial media yang semakin marak di zaman kita saat ini gitu ya. Itu harus benar-benar bijak dalam penggunaan dari sosial media itu sendiri. Sehingga tantangan-tantangan yang ada dalam zaman sekarang gitu ya kita bisa hadapi bersama dan kita bisa menjaga nilai-nilai Pancasila untuk tetap kita pegang teguh keberadaannya. Yang terakhir adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia untuk masa depan. Nah,
kita tahu bahwa Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai nilai-nilai, agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, dari keempat poin di atas gitu ya, esensi dan urgensi Pancasila ini memang harus kita jaga untuk masa depan. Sehingga ya Pancasila gitu ya dalam sejarah bangsa Indonesia itu tetap harus dilaksanakan nilai-nilai dan juga kepentingan dari sila-sila Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, betapapun lemahnya pemerintah suatu rejim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang sudah tadi saya bilang bahwa apapun zamannya, bagaimanapun pengaruh zaman itu, esensi dari Pancasila harus tetap kita pegang teguh keberadaannya. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Jadi, ya pada intinya, esensi, urgensi Pancasila untuk masa depan harus kita pegang teguh keberadaannya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Memang sangat panjang sekali. Pendidikan Pancasila itu identik dengan ya sejarah terbentuknya, bagaimana kita menjaga nilai-nilai esensial dan urgensi Pancasila di kehidupan kita saat ini. Dan kesimpulan dari pertemuan kedua hari ini adalah Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia harus tetap kita pertahankan ya nilai esensi dan juga keberadaan dari Pancasila, terutama pencerminan dari nilai-nilai Pancasila oleh sila-sila Pancasila. Jadi kita harus coba mengamalkan ya, pengamalan dari nilai-nilai Pancasila untuk bisa dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Itu saja untuk hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan silakan untuk bisa melanjutkan tugas yang sudah saya berikan. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, guys.